Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, selamat datang di channel Ibu Mira. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Mira berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar dengan Ibu Mira ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 5 tentang cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 4. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Hari ini bagaimana cuaca di rumah kalian masing-masing? Apakah cuacanya cerah atau mendung atau hujan? Ya, hari ini kita masih belajar tentang cuaca di tema 5. Yuk simak penjelasan ibu ya. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Perhatikan percakapan antara Edo, Lani, Beni, Siti, Udin, dan Dayu berikut ini ya. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan, kata Edo. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Kata Lani. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca, kata Beni. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Tanya Siti. Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya, kata Udin. Setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya, kata Dayu. Anak-anak yang cerdas, bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran ya. Ada 2 artikel. Yang pertama adalah pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Diambil dari CNN Indonesia. Nah, kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua adalah hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga adalah hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Diambil dari CNN Indonesia Gaya Hidup. Ini adalah artikel pertama yang didapatkan oleh Edo. Lalu artikel yang kedua judulnya adalah perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Diambil dari republika.co.id.kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbincang tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu, akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Diambil artikel ini dari republika.co.id.kediri. Nah, anak-anak yang cerdas, itu tadi 2 artikel yang ditemukan oleh kelompok Edo, yang di dalamnya ada informasi mengenai cuaca. Nah, Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Nah, di sini ada percakapannya. Yuk kita simak anak-anak.
Udin. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurut Edo dan Beni? Beni menjawab, "Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu." Lalu Edo menjawab, "Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, anak-anak cerdas, apakah kalian tahu artikel khusus atau istilah khusus? Istilah khusus itu berarti bukan istilah umum. Misalnya, istilah umumnya ada warna. Istilah khususnya ya warna apa saja? Hijau. Hijau itu istilah khusus. Kuning itu istilah khusus. Kalau warna istilah umum. Misalnya cuaca. Cuaca itu adalah istilah umum. Kalau cuaca mendung itu adalah istilah khususnya anak-anak cerdas. Dapatkah anak-anak cerdas menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-temannya? Nah, dalam bacaan tadi ada beberapa istilah khusus yang Ibu Mira temukan. Yang pertama adalah di artikel 1, adalah cuaca panas, cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Nah, ini istilah umumnya adalah cuaca. Berikutnya artikel kedua adalah perubahan cuaca tidak menentu. Cuaca panas dan dingin. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, ini istilah umumnya penyakit kunjungan pasien. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Contohnya, di sini cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Nah, anak-anak cerdas, di artikel 1 tadi kita bisa menceritakan seperti ini nih. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Kebalikannya, cuaca panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Cuaca hujan dapat membuat alergi kian parah. Cuaca dingin saat hujan menyebabkan alergi bertambah parah. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru dan kicauan burung-burung terdengar membuat hati bahagia. Nah, ini artikel ini diringkas menggunakan bahasa kita sendiri. Itu seperti ini anak-anak cerdas. Untuk artikel kedua, di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat, sehingga orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Ada 2 penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca saat ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih, dan banyak berolahraga. Itu tadi kalau diceritakan ulang di artikel 2. Anak-anak cerdas, tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah, namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Perhatikan percakapan berikut. "Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti, dan Lani?" kata Edo. "Kami lebih suka bermain lompat tali," kata Siti. "Saya lebih suka membaca buku," jawab Udin lagi. "Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan," kata Beni. Nah, anak-anak cerdas, karena hujan rintik-rintik, mereka berdiskusi ingin bermain apa di dalam kelas. Kegiatan apa sih yang kamu pilih saat cuaca hujan? Kalau tadi teman-teman Siti ada yang ingin main kelereng, lompat tali, tapak gunung, membaca. Nah, kalau kalian sendiri mau main apa? Kalau cuaca hujan bermain di dalam rumah, bermain lompat tali, bermain tapak gunung, dan membaca buku, bisa juga menonton TV. Nah, itu mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan saat cuaca hujan. Nah, anak-anak cerdas,
Dari gambar ini, Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Nah, aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun mereka bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah anak-anak cerdas pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Ya, bersatu dalam keberagaman itu penting karena akan menciptakan apa? Menciptakan kerukunan, bahkan persaudaraan yang erat. Anak-anak tidak akan ada pertengkaran atau perpecahan. Anak-anak yang cerdas, Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Bagaimana ya cara melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin? Nah, ini adalah gerakan pertama anak-anak cerdas. Pertama-tama kita berdiri tegak. Lalu angkat salah satu kaki kita dan angkat kedua tangan ke atas. Lalu kalian berputar. Jangan sampai kaki yang kalian angkat itu jatuh. Ya, ini melatih keseimbangan kalian. Jadi kalian bergeser berputar seperti ini ya anak-anak cerdas. Lalu gerakan kedua masih sama. Kalian ganti dengan kaki satunya lagi diangkat. Misalnya tadi kaki kanan yang diangkat. Sekarang kaki kiri yang diangkat. Lalu kalian berputar. Nah, apakah kalian bisa melatih keseimbangan kalian? Nah, gerakan yang ketiga seperti ini, perbedaannya hanya pada tangannya. Kalau tangan tadi dua-duanya di atas, kalau sekarang tangannya di arah depan. Salah satu kaki diangkat, lalu kalian berputar. Jangan sampai jatuh. Gerakan keempat, kalian ganti nih kaki yang diangkat. Jadi kalian bisa melatih keseimbangan. Itu tadi ya anak-anak tentang melatih keseimbangan badan kita. Demikian tadi anak-anak cerdas, pembelajaran kita hari ini tematik kelas 3, tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca pada pembelajaran 4. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anak cerdas semua dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Ibu Mira selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.